Mohon maaf nanti kalau semisal saya agak bindeng karena sedang tidak fit. Lagi musim pancaroba nih guys. Halo Kak Siska, halo Kak Akmar. Suara saya bisa terdengar jelas ya di situ. Yeay, ketemu lagi live bareng Kak Siska. Halo. Agak sakit nih. Sukabumi hadir. Halo Kak Akmar Najwi. Kak Akmar Najwi ini salah satu orang yang sering banget nonton live-nya Måneskin. Keren sih. Keren. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Putri, bungsu Bunda Anfia. Mohon maaf kalau hari ini agak bindeng ya, karena sedang tidak fit. Begitu. Bali Jembrana hadir Kak. Halo Jembrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selalu sukses dan bahagia untuk kita semua. Kami dari Natural Nusantara telah mengucapkan pesan terima kasih kepada para mitra presenter dimanapun berada, khususnya yang menyaksikan siaran live ini, dan juga sampaikan kepada yang terhormat para stokis upline. Semoga semua diberikan kesempatan selalu, kesehatan selalu, semangat selalu, sehingga lancar rezekinya. Wabil khusus kami terima kasih kepada semoga lancar berkah untuk kita semua di masa. Sekian yang ucapkan, selamat belajar, selamat berjalan, mohon dan ada kekurangan. Halo Pak Bahar, itu sepertinya yang menulis Pak Bahar dari Kesehatan dan Kecantikan. Cantik banget Kak. Terima kasih Kak Putri. Ini aku lagi sedang tidak baik-baik saja nih kesehatannya. Teman-teman dijaga ya kesehatannya, supaya sehat selalu, jangan sakit-sakitan. Cepat sehat kembali Kak Siska. Thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi, semangat pagi. Kalimantan Selatan hadir. Halo. Nanti jam 10 pas langsung kita mulai ya, biar kita tidak berlama-lama. Jombang hadir, Ciamis hadir. Halo teman-teman semuanya.
Jombang hadir, Ciamis hadir. Cepat sehat kembali Kak Siska. Thank you Kak Akmar Najwi. Blora hadir, halo Blora. Solok Selatan hadir, halo Solok Selatan, sebentar ya. Yuk langsung di mention teman-temannya untuk join live webinar pada kesempatan pagi hari ini. Salam kenal Kak Siska, salam kenal. Sidoarjo hadir Kak, halo Sidoarjo. Oke, 3 menit lagi ya, bentar minum dulu. Lagi gak enak badan guys. Yuk 2 menit lagi di mention teman-temannya. Suaranya putus-putus. Yang lain apakah suaranya putus-putus juga? Atau gimana? Putus-putus juga kah yang lain? Sudah jelas Kak, lancar Kak suara. Oke, sudah lancar. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Jambi hadir di. Halo Kak Siska Tanti, halo Kak Wiwi Yanti cantik. Hongkong hadir, halo Hongkong, jauh ya. Assalamualaikum, Surabaya hadir, halo Mas Luar Surabaya. Assalamualaikum, assalamualaikum, semangat pagi, Tegal hadir Mbak, halo Tegal. Oke, sepertinya sini sudah cukup lumayan banyak yang join. Sudah jam 10 juga, mari kita mulai saja ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Semangat pagi semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini semangatnya membara-bara ya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah pada join di sini, sudah pada excited ngikutin webinar pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, halo, nama aku Siska. Biasa dipanggil Kak Siska. Semoga kita bisa segera bertemu teman-teman semuanya. Terus saya ingin mengucapkan juga terima kasih untuk para stokis juga yang sudah memberitahu mungkin, atau mungkin teman-temannya sudah memberitahu yang lain untuk join webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua bulan ini closingan, amin ya teman-teman semuanya. Oke, tadi sudah saya mulai webinarnya. Kemudian saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari NASA yang sudah memberikan kesempatannya untuk kami untuk live di webinar pada kesempatan pagi hari ini di Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA. Terima kasih sekali NASA. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan lindungannya kita bisa berkumpul di tempat ini, teman-teman semuanya sehat keadaannya ya, walaupun agak sedikit kurang sehat tapi tetap bisa berkegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini mungkin nggak akan lama-lama ya, mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi. Hari ini saya akan membahas tentang kulit tetap sehat saat masa pandemi. Betul, kadang saat masa pandemi kita lupa kalau pasti ada yang berubah. Selain dari kegiatan kita, kulit wajah itu juga pasti ada perubahannya gitu. Nah, sebelum kita membahas dari judulnya nih, saya ingin berkenalan dulu. Tadi mungkin sudah berkenalan sedikit. Kalau orang ngomong biasanya tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka kenalan kalau kata Kak Nelsa. Benar banget. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Evelyn Aliadeva Burpurba, biasa dipanggil dengan panggilan Siska, Kak Siska, Mbak Siska, atau Siska aja boleh. Nah, saya di sini adalah sebagai konsultan kecantikannya NASA. Mohon maaf. Konsultan kecantikannya Moreskin atau Beauty Consultant of Moreskin. Nah, ini ada nomor WhatsApp, nomor konsultasi WhatsApp, boleh langsung di capture untuk konsultasi lebih lanjut seputar Moreskin. Jadi apapun yang berhubungan sama Moreskin itu bisa melalui WhatsApp ini. Begitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja. Tadi saya ngomongin tentang kulit tetap sehat saat masa pandemi. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang sadar kalau ada perubahan, tapi juga mungkin ada beberapa yang belum sadar kalau sudah ada perubahan saat masa pandemi gitu. Kalau saya sendiri ngerasanya kulit bagian hidung sini, bagian hidung sebelah sini itu lebih mudah kering. Terus di bagian dagu itu lebih mudah banget muncul jerawat. Itu yang aku rasain banget ya sampai saat ini. Jadi di bagian hidung sama dagu sini itu banyak muncul jerawat atau beruntusan-beruntusan kecil kayak gitu teman-teman. Kayak di sini tuh kadang ada beberapa beruntusan kecil atau kayak komedo-komedo gitu ya, kecil-kecil. Nah, itu biasanya saya alami setelah saya menggunakan masker begitu. Jadi kulit itu jadi agak lebih sedikit sensitif, mudah berjerawat gitu ya. Selain sensitif juga mudah berjerawat, itu karena kita menggunakan masker. Kan kita ngomong nih teman-teman, ngomong pasti kita ngeluarin apa ya, kita kayak ngeluarin agak uap panas gitu kan dari mulut kita. Nah, itu dia yang bikin suhunya di bagian masker tuh agak sedikit apa ya, agak sedikit anget gitu ya, lembab, yang bikin akhirnya jadinya dia itu lembab gitu teman-teman. Nah, selain itu juga yang saya rasakan selama masa pandemi ini adalah yang kena masker sometimes kadang itu mudah kusam. Jadi mudah muncul mudah muncul kayak minyak yang bikin kusam. Jadi kalau waktu udah seharian misalnya nih dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang pakai masker, waktu dibuka walaupun pakai masker tetap rasanya tuh kusam, nggak sehat dan lain sebagainya deh pokoknya gitu. Jadi
memang butuh perhatian khusus selama masa pandemi ini, apalagi ya untuk teman-teman semuanya. Semangat semuanya, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Nah ini tadi ada pengenalan diri sedikit. Kita masuk langsung ke tipe kulitnya. Betul, ini adalah tipe kulit wajah. Nah teman-teman ingat, tipe atau jenis itu beda dengan masalah kulit ya. Kadang kulit kita itu lagi emang tipenya itu berminyak, tapi kadang kulit kita tuh lagi kering. Nah bukan berarti tipe kulit kita jadinya kering, tapi sebenarnya tipe kulit kita itu berminyak, cuman sedang butuh kandungan mineral yang lebih dari biasanya gitu. Jadi bedakan mana yang masalah kulit, mana yang tipe kulit. Oke? Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu kulit normal. Nah, di sini penjelasannya adalah kulit normal cenderung tidak memiliki masalah kulit. Betul, memiliki kandungan air yang cukup untuk kulit sehingga tidak kering dan tidak terlalu berminyak. Betul sekali. Jadi kulit normal ini adalah kulit idaman semua orang. Karena kulit normal itu biasanya nggak banyak masalah kulitnya, guys. Jadi kulitnya tuh tetap kelihatan apa ya, sehat, pelampi. Padahal ya kayaknya nggak usaha-usaha banget, kayak cuma pakai sabun cuci muka, sunblock, day cream atau night cream, terus moisturizer, tapi kok tetap bisa bagus. Nah itu memang suatu apa ya, berkat untuk dapat yang kulitnya normal gitu. Jadi teman-teman yang kulitnya memang normal, selamat, atau yang lainnya juga semangat, kita masih bisa memperbaiki masalah kulit kita gitu ya. Nah kulit normal ini biasanya masalahnya atau kendalanya adalah kalau nyobain produk baru gitu, karena dia kan kulitnya normal, nggak langsung bereaksi gitu ya, nggak sensitif gitu istilahnya, atau nggak mudah bereaksi. Nah memang kulit normal ini saat menggunakan suatu skincare yang ada di wajah gitu ya, jelas lah itu dia efeknya akan lebih lama daripada orang tipe kulit yang lainnya. Karena apa? Karena kulitnya itu biasanya lapisannya itu agak sedikit lebih tebal gitu, jadi bikin efeknya juga kelihatan lama di wajah kita gitu. Kemudian yang kedua ada kulit kering. Yes, it is. Kulit kering adalah kondisi atau tipe atau kulit yang memang dia itu kekurangan kandungan mineral di dalam tubuhnya atau di dalam kulitnya gitu. Nah kulit kering ini biasanya kekurangan kandungan air sehingga kulit terasa lebih kering. Sama ya penjelasan saya. Jadi intinya kulit itu kayak apa ya teman-teman? Dia kayak jaringan-jaringan gitu kan, kayak gini-gini, kayak gini-gini gitu ya. Terus kalau ada air masuk ke dalam, kalau airnya apa sih? Kalau misalnya ada air masuk ke dalam, itu biasanya dia akan lebih bagus, kulitnya akan lebih lembab. Nah kulit kering ini kondisi dimana airnya bisa jadi menguap, bisa jadi memang nggak cocok gitu ya sama produknya, yang membuat akhirnya kulitnya itu jadi kering, pecah-pecah gitu teman-teman. Nah biasanya kalau kulit kering itu memang masalah terberatnya adalah ketika make up. Sebenarnya kalau aku ngerasanya ya, ketika make up. Kenapa? Karena make up itu kan sifatnya menempel sama wajah, tapi kering itu dia nolak gitu loh. Jadi kayak ini bedang mau nempel, dia yang nolak, jadinya kayak kelihatan geradakan gitu di wajah. Begitu teman-teman kalau kulit normal. Nah kalau misalnya kulit berminyak, ini yang ketiga. Kulit berminyak adalah saya bacakan ya. Kulit berminyak merupakan kondisi di mana kelenjar sebasea pada kulit menghasilkan terlalu banyak sebum. Betul sekali. Ini adalah kondisi di mana kulit kita itu jadi lebih apa ya, mudah muncul minyak atau mudah berminyak gitu teman-teman. Nah kondisi kulit seperti ini, sebentar teman-teman, saya mute dulu HP-nya. Nah biasanya kulit berminyak itu masalahnya adalah kusam, komedo, berjerawat, dan masih banyak lagi. Ini biasanya yang agak lebih tricky daripada beberapa jenis kulit yang tadi sudah saya sebut. Kulit berminyak itu memang harus sering-sering dibersihkan minyaknya, tapi ingat jangan pakai sabun cuci muka. Misalnya kalau habis berkegiatan di luar ruangan sebentar aja pakai micellar water, habis itu pakai air aja, nggak usah pakai sabun. Nanti sabunnya dipakai malam hari sama di pagi hari atau sore hari nggak apa-apa gitu.
Nah, kulit berminyak ini biasanya nempel, make upnya malah lebih nempel di wajah daripada yang kulitnya kering. Jadi kulit berminyak itu memang dia karena dia teksturnya sama-sama cairan ya, jadi dia kayak melebur jadi satu gitu, make upnya jadi lebih nempel di wajah. Sometimes kadang malah jadi lebih awet tahan lama di wajah gitu, terkadang ya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kulit kombinasi. Yes, kulit kombinasi ini adalah jenis kulit atau tipe kulit yang paling banyak peminatnya, paling banyak anggotanya di Indonesia. Yes, karena kita iklimnya juga tropis teman-teman. Tapi kalau dibilang panas banget sih enggak ya mungkin. Nah, tapi kulit kebanyakan di Indonesia adalah kulitnya kombinasi. Ini sebenarnya susah-susah gampang karena banyak di Indonesia, jadi banyak orang yang bikin skincare yang cocok untuk kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini adalah perpaduan jenis kulit berminyak dan kulit kering. Emang bisa. Nah, kenapa bisa? Karena biasanya kulit kombinasi kering pada uzon dan berminyak pada T-zone. Betul, karena tadi teman-teman kombinasi emang kering sama berminyak gimana jadinya? Gini teman-teman, pemahamannya. Biasanya kulit kombinasi itu berminyak di bagian T-zone ini, T kayak gini ke bawah, dan bagian U-zone, U kayak gini. Nah, biasanya untuk teman-teman ya, biasanya ya kulitnya kombinasi itu berminyak di bagian sini, dahi, hidung, mulut, dagu, kemudian kering di bagian U-zone, atau nggak harus yang kering kelihatan banget sampai bersisik, tapi kayak rasanya dipegang tuh agak sedikit kasar gitu ya, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri kulit kombinasi. Begitu teman-teman. Nah, kulit kombinasi ini susah-susah gampang untuk cari skincare-nya. Saya yakin kalau di Indonesia udah banyak skincare yang memang cocok untuk kulit kombinasi. Begitu teman-teman, itu adalah tipe kulit kombinasi. Nah, ini adalah tipe kulit yang terakhir, yang agak sedikit butuh perhatian ekstra, yaitu kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini adalah kondisi di mana kulit yang mudah iritasi akibat reaksi berlebihan terhadap berbagai faktor seperti udara dan atau bahan kimia dalam produk kecantikan. Betul banget teman-teman. Jadi memang kulit sensitif ini agak sedikit tricky untuk beberapa orang yang memang belum tahu apa yang dibutuhkan sama kulitnya. Tapi biasanya kulit sensitif ini dicirikan ya, atau apa sih, ditandai dengan kayak kulit itu merah-merah di bagian wajah, dipegang sakit, perih. Apalagi nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman pakai toner atau pakai essence gitu ya, diolesin ke wajah, kerasa kayak panas dan pedes, terus ada agak merah-merahnya itu, nah itu sebenarnya kulitnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, kulit sensitif ini memang biasanya cocok dengan kandungan-kandungan yang lebih mild, misalnya centella asiatica, niacinamide, hyaluronic acid, itu adalah kandungan-kandungan yang termasuk mild. Jadi aman digunakan untuk yang kulitnya sensitif. Nah, kulit sensitif ini memang berbeda-beda setiap orang. Biasanya ada yang cocok menggunakan skincare yang untuk kulit sensitif yang ini, tapi temennya pakai yang sama-sama sensitif, temennya pakai tapi kurang cocok. Jadi biasanya memang kulit sensitif itu harus mencari sendiri apa yang dibutuhkan oleh kulitnya. Begitu teman-teman. Nah, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang kulit. Kemudian selanjutnya ini kita akan bahas masalah kulit. Ya, masalah kulit yang ada di wajah kita. Nah, yang pertama, tadi kan kita bahas dari kulit normal ya, kita bahas juga ini dari kulit normal juga. Yang pertama ada kulit normal, itu adalah biasanya jarang mengalami masalah kulit, biasanya hanya jerawat sak PNS gitu. Memang betul kalau kulitnya normal itu memang jarang mengalami masalah kulit, makanya orang banyak banget yang mengidam-idamkan jenis kulit yang normal gitu ya. Karena dia itu jarang ada jerawat, jarang muncul geradakan, jarang kering, jarang sensitif gitu ya. Biasanya masalah kulitnya adalah ya cuman saat mau mens terus kayak muncul jerawat, udah gitu aja, kadang-kadang doang. Nah,
kulit normal ini, tapi ya itu tadi saya bilang agak minusnya, agak kurangnya karena dia memang tidak apa ya, dia memang agak susah untuk langsung kelihatan hasilnya pada kulit wajah kita. Jadi kayak butuh waktu mungkin 1 bulan sampai 2 bulan sampai akhirnya bisa kerasa efeknya di wajah gitu. Nah selanjutnya ada kulit kering. Nah kulit kering ini adalah masalah kulitnya biasanya mengelupas pada beberapa bagian atau parahnya pada seluruh wajah. Wow. Pada seluruh wajah, hati-hati ya teman-teman ya. Biasanya terlihat tidak bagus saat menggunakan make up. Ya, seperti yang saya bilang tadi, memang biasa masalah kulitnya itu kayak bukan geradakan, kayak kulitnya tuh bersisik gitu loh teman-teman, kayak ada muncul putih-putih di wajah, itu gengges banget. Nah biasanya kalau misalnya udah kayak gitu, di make upin pasti make upnya tuh nggak nempel. Aku jamin make upnya nggak akan bisa nempel di wajah gitu teman-teman. Nah ini biasanya paling agak ganggu gitu ya kalau misalnya dipakai saat menggunakan make up, karena kelihatan jadi lebih muncul gitu teksturnya teman-teman. Nah selanjutnya adalah kulit berminyak. Nah kalau untuk kulit berminyak ini sendiri itu masalah kulitnya biasanya kusam dan berjerawat begitu teman-teman. Jadi biasanya adalah kusam, berjerawat, dan komedo ya. Saya agak sedikit lupa nambahin sebelah situ, kusam, komedo, dan berjerawat. Itu biasanya yang dialami oleh kulit berminyak. Nah kemudian yang terakhir ada kulit kombinasi. Nah kulit kombinasi ini biasanya masalah kulitnya adalah kusam, berminyak, dan kering pada bagian tertentu. Betul banget. Jadi memang di beberapa bagian itu agak lebih sedikit kering, dan di bagian lainnya itu agak lebih lembab gitu atau lebih berminyak. Itu adalah masalah yang bisa dialami oleh yang tipe kulitnya kulit kombinasi. Dan yang terakhir ada kulit sensitif nih, yang agak sedikit butuh perhatian lebih, yaitu kulit sensitif ya teman-teman, karena memang produknya harus nyobain sendiri. Jadi lebih disaranin untuk nyobain sendiri daripada kita apa ya istilahnya bukan numpang, kayak nyobain punya teman tapi ternyata takutnya nggak cocok untuk kulit gitu loh teman-teman. Nah biasanya masalah yang dialami oleh kulit sensitif adalah mudah mengalami iritasi. Mudah mengalami iritasi, kemerahan yang langsung terlihat saat mencoba sebuah produk kecantikan. Betul sekali. Jadi memang kulit sensitif itu memang kulitnya lebih rentan. Jadi kalau mencoba suatu produk terus ternyata amit-amitnya nggak cocok, itu pasti akan kerasa merah, iritasi di wajah gitu, kayak nggak enak gitu. Apalagi menggunakan skincare yang kurang cocok. Jadi kulit sensitif harus cari skincare yang aman dan cocok untuk kulit teman-teman semuanya. Oke? Nah selanjutnya nih, kita tadi sudah bahas tentang bagaimana cara mengenali tipe kulit kita. Kita juga udah belajar bagaimana masalah apa yang bisa dialami oleh kulit sesuai dengan tipe kulitnya. Sekarang kita masuk ke rekomendasi produk. Betul banget. Jadi nanti kita akan bagi jadi beberapa kategori. Misalnya yang berminyak pakainya apa, yang ini pakainya apa, yang ini pakainya apa, akan kita kategorikan ya teman-teman ya, sambil kita bahas produknya. Yang pertama, ini adalah kesukaan aku, kesukaan Kak Tiwit sih, yang paling suka sebenarnya di kantor ini Kak Tiwit, yaitu More Skin Pink Series. Betul sekali. Di sini ada More Skin Pink Series, yaitu adalah skincare atau serangkaian skincare yang digunakan untuk merawat kulit wajah. Nah, Pink Series ini memang kita menggunakan kandungan red algae atau alga merah dan astaxanthin. Nah, kedua kandungan ini itu ditemukannya di dasar laut, jadi tidak terkontaminasi dengan bakteri, tidak terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi dengan sampah yang ada di laut, yang ada di atas. Kemudian juga tidak terkontaminasi dengan sinar matahari. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting karena memang karena memang kadang sinar matahari itu memang bagus, tapi kadang banyak efek buruknya. Nggak kadang sih, tapi memang banyak efek buruknya. Nah, salah satunya adalah kepada tanaman dan juga kepada manusia. Tapi alga merah ini dan astaxanthin ini diambilnya dari dasar laut gitu. Jadi ini tuh sebenarnya adalah rumput laut yang warnanya merah itu teman-teman.
Mungkin teman-teman pernah lihat di Google gitu ya, atau mungkin teman-teman penyelam, teman-teman tahu gitu ya ada alga merah gitu. Nah ini memang bagus sekali untuk yang pertama sebenarnya adalah untuk mencegah penuaan dini. Mencegah penuaan dini. Contohnya apa sih Kak? Yang pertama memudarkan flek hitam, noda flek hitam. Kemudian mencegah kulit itu jadi berkeriput gitu ya teman-teman, atau ada muncul garis halus. Kemudian selanjutnya bisa membantu mencerahkan kulit wajah dan juga bisa membantu menjaga supaya kulit wajah itu tetap lembab. Itu adalah tugasnya alga merah dan astaxanthin. Nah dari situ kita sudah tahu kalau Morskin Pink Series seperti yang sudah di layar ini, kegunaannya pada umumnya adalah untuk memudarkan flek hitam, kemudian mencerahkan kulit wajah, meremajakan kulit wajah, mencegah tanda penuaan dini. Itu agak kepotong gitu ya, mohon maaf. Jadi bisa memudarkan flek hitam, mencerahkan kulit, meremajakan kulit, dan mencegah tanda-tanda penuaan. Begitu teman-teman. Nah tapi ini bukan berarti cuman bisa untuk orang tua atau cuman bisa untuk orang yang ada flek hitam. Nah kalau Pink Series itu dari dulu memang terkenal untuk membantu mencerahkan kulit teman-teman yang kelihatan kusam banget. Ini yang kalau udah ekstra kusam kayak nggak bisa lagi, nah teman-teman cocok untuk menggunakan Morskin Pink Series ini. Karena memang Morskin Pink Series ini dia memang fokusnya adalah untuk mencerahkan kulit wajah dan memudarkan flek hitam serta mencegah tanda-tanda penuaan. Begitu teman-teman. Nah Morskin Pink Series ini kita punya 5 produk. Yang pertama adalah cleanser whiteningnya, ini yang digunakan untuk membersihkan wajah. Kemudian setelah pakai cleanser whitening, kita pakai transparent whitening soap. Ini adalah sabun cuci mukanya. Kemudian selanjutnya kita pakai serumnya, whitening serum. Ini digunakan saat setelah menggunakan sabun cuci muka. Dan selanjutnya day cream dan night cream diolesin aja, day cream di pagi hari dan night cream di malam hari. Udah gitu aja teman-teman. Bentar saya minum ya, agak pilek nih. Udah gitu aja cara pakainya, 5 doang itu. Dipakai di pagi dan malam hari, dijamin kulit jadi lebih cerah. Begitu teman-teman. Nah kita lanjut ke rekomendasi produk yang selanjutnya. Rekomendasi produk yang selanjutnya adalah Morskin Nature Series. Yes, betul banget, ini juga jadi salah satu produk yang repackaging beberapa waktu yang lalu. Jadi warnanya seger seperti ini. Itu adalah Morskin Nature Series. Nah, Morskin Nature Series yang kali ini agak sedikit berbeda karena kita tambahkan, kita sempurnakan kandungannya. Kita tambahkan dengan Tamanu Oil. Nah, Tamanu Oil ini dikenal dari dulu adalah temennya jerawatan. Jadi ini memang jadi salah satu kandungan yang bagus banget untuk menangani atau mengatasi masalah kulit yang berjerawat. Jadi untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat, teman-teman aku saranin untuk menggunakan Tamanu Oil ini karena Tamanu Oil bagus untuk membunuh bakteri penyebab jerawat dan lain sebagainya gitu. Nah, Nature Series ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mungkin ada muncul jerawat atau beruntusan tapi nggak sebanyak itu, jadi kayak cuman sedikit aja gitu. Kemudian untuk teman-teman yang masalah kulitnya kusam tapi nggak sekusam itu, jadi yang masih standar-standar aja kusamnya. Kalau yang tadi kan yang kusam banget gitu kelihatannya. Nah kalau yang Morskin Nature Series ini lebih ke kusam dan ada beberapa jerawat di wajah, itu cocok untuk menggunakan Morskin Nature Series ini. Nah Morskin Nature Series ini kegunaannya adalah untuk mencerahkan kulit wajah, membantu menyembuhkan jerawat dan membunuh bakteri penyebab jerawat, betul banget. Kemudian melembabkan kulit wajah dan meregenerasi kulit agar tampak lebih muda. Jadi teman-teman yang kerasa kulitnya berjerawat, kusam, teman-teman cobain deh pakai Nature Series karena di aku jujur ini ngaruh gitu ya, bisa membantu untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat. Jadi kayak yang dari awal udah ada benjolan gitu, kayak kalau pakai Nature Series aman kok, tenang, pasti nanti akan reda gitu teman-teman. Nah ini juga ada 5 produk. Yang pertama ada Nature Cleanser, kemudian ada Nature Transparent Soap, dan juga ada
Natur Whitening Serum, selanjutnya ada Moreskin Day Cream dan Night Cream. Nah, ini cara pemakaiannya sama persis kayak teman-teman pakai Pink Series tadi. Teman-teman langsung aja pakai pembersih mukanya dulu. Setelah pembersih mukanya pakai kapas boleh gitu ya. Aku saranin pakai kapas karena memang lebih higienis dan terangkat kotorannya kalau pakai kapas. Setelah itu baru pakai Moreskin Natur Transparent Soap. Ini sabun cuci mukanya yang memang cocok untuk teman-teman yang berjerawat ya. Kemudian selanjutnya adalah Moreskin Whitening Serum, Natur Whitening Serum. Nah, ini dipakai setelah sabun cuci muka, secukupnya aja, diolesin ke seluruh wajah, seluruh bagian gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Moreskin Day Cream dan Moreskin Night Cream. Ini adalah Moreskin Day Cream dan Night Cream ini membantu mereparasi, apalagi lebih ke night creamnya ya, membantu mereparasi supaya kulit itu tetap terjaga dengan baik saat pagi harinya. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi sedikit info tentang Natur Series. Jadi kita udah dapet Pink Series dan Natur Series ya. Pink Series untuk yang kulitnya kusam banget dan ada flek hitam dan udah bekas jerawat, dan kemudian Natur Series untuk teman-teman yang kusamnya masih dalam batas wajar dan ada beberapa beruntusan dan jerawat yang masih aktif di wajah. Selanjutnya kita ada Moreskin Anti-Aging Series. Betul sekali. Moreskin Anti-Aging Series ini memang jadi salah satu kecintaan mama saya. Mama saya jujur suka banget sama Moreskin Anti-Aging ini. Karena apa? Karena memang Moreskin Anti-Aging itu bagus banget untuk membantu mencegah penuaan dini. Jadi memang anti-aging itu dibuat untuk teman-teman yang banyak flek hitam, keriput, garis halus dan lain sebagainya. Nah, bentar teman-teman, saya nafas dulu, agak pusing soal ini. Nah, Moreskin Anti-Aging Series itu kita mengandung 3 kandungan utama. Yang pertama ada alpha-arbutin, kemudian yang kedua ada retinol, dan yang terakhir ada hyaluronic acid ya. Yang pertama ada alpha-arbutin. Kita bahas dulu dari alpha-arbutin ya. Alpha-arbutin itu dari dulu memang terkenal bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kulit wajahnya kusam atau agak gelap gitu ya, teman-teman coba pakai kandungan skincare yang ada kandungannya alpha-arbutin ya, karena bagus untuk mencerahkan kulit wajah. Begitu. Kemudian selanjutnya kita ada retinol. Nah, retinol ini adalah salah satu kandungan yang jadi idaman banyak orang, apalagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia atau teman-teman yang memang suka sama skincare gitu ya, belajar tentang kandungan skincare. Retinol ini memang bagus banget untuk memudahkan pertama flek hitam, kemudian mencegah penuaan dini gitu ya, kayak garis halus, keriput, kemudian juga membantu mengencangkan kulit wajah jadi nggak gampang kendur gitu teman-teman. Itu gunanya retinol. Nah, retinol ini memang agak sedikit kuat gitu ya kandungannya untuk digunakan untuk 25 tahun ke bawah. Jadi kalau untuk 25 tahun ke bawah, saya sarankan untuk penggunaannya itu jangan setiap hari. Jadi misal seminggu 2-3 kali aja. Dipakai di malam hari mungkin boleh, atau di pagi hari, atau pagi dan malam hari gitu ya. 1 hari berturut-turut gitu, misalnya pakainya Senin, Rabu, Sabtu gitu. Senin, Rabu, Sabtu atau Senin, Rabu, Jumat. Itu boleh dipakai, atau teman-teman boleh mix sama skincare kalian, tapi jangan dicampur ya. Maksud aku tuh mix itu adalah ganti-gantian pakainya. Jadi digabungin dengan skincare kalian. Misalnya hari ini pakai Glass Skin, besok pakai anti aging, besok pakai Glass Skin, anti aging itu nggak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kandungan yang terakhir adalah hyaluronic acid. Yes, ini adalah kandungan yang aku suka banget karena memang sangat melembabkan. Sebagus itu dia membantu melembabkan kulit wajah kita gitu. Nah, hyaluronic acid ini memang cara kerjanya adalah dia ngeblok supaya air itu tidak menguap, jadi tetap di kulit kita. Jadi kulit itu terlihat lebih lembab, kulit itu terasa lebih segar dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, ini di sini sudah ada kegunaannya. Yang pertama adalah atau fungsinya atau gunanya ya, kegunaan atau lebih ke spesifikasinya anti-aging series itu untuk apa aja. Yang pertama adalah untuk meremajakan kulit wajah. Yang kedua, menyamarkan garis halus dan kerutan. Betul. Yang ketiga, meregenerasi sel kulit sehingga kulit terlihat lebih muda. Setuju?
Kemudian yang keempat, menghidrasi kulit. Dan yang terakhir, mencegah tanda penuaan dini. Yes, bagus banget, bener banget. Anti-aging itu memang sesuai namanya, dia membantu mencegah penuaan dini. Jadi teman-teman yang kerasa baru umur 25 gitu kok udah muncul banyak kerutan, udah muncul flek hitam. Nah, coba teman-teman pakein anti-aging seriesnya Morskin gitu. Nah, di sini ada 3 produk. Nah, ini kan mungkin fotonya ada 4 gini ya. Krimnya, tapi sebenarnya ini ada 3 produk aja, 1, 2, 3. Ini yang belakang sama kayak yang depan ya teman-teman ya. Nah, Morskin Anti-Aging Series ini terdiri dari 3 produk. Yang pertama ada sabun cuci muka atau facial foam anti-aging. Kemudian yang selanjutnya ada day cream. Day creamnya Morskin dipakai di pagi hari dan night creamnya Morskin dipakai di malam hari. Jadi 3 itu aja cukup. Atau kalau mau tambahin sama yang lain, aku saranin untuk pakein whitening gold serumnya Morskin atau glow seriesnya Morskin, itu cocok juga, ajib juga digabungin sama anti aging series ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sudah dapat 3 nih. Kalau misalnya yang kusam banget dan ada beberapa flek hitam, boleh pakai pink series. Kemudian kalau yang kusam aja dan ada beberapa beruntusan dan jerawat, teman-teman bisa pakai Tamanu Oil. Kemudian yang terakhir ada Morskin Anti-Aging Series. Ini untuk teman-teman yang sudah merasa muncul flek hitam di wajah, penuaan dini, keriput, kendur, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada Morskin Glass Skin Series. Yes, ini adalah series yang keempat. Tadi udah 4 bener. Saya agak lupa. Yang keempat ini adalah Morskin Glass Skin Series. Ini adalah kecintaan saya. Saya suka banget sama Morskin Glass Skin Series ini karena sangat ringan dan wanginya seger banget teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah cobain Glass Skin, pasti teman-teman tahu ya rasanya kayak gimana. Yang pertama, ini harganya murah, lebih murah gitu ya, maksudnya lebih terjangkau dari produk-produk yang lain. Kemudian juga yang di sini Glass Skin ini sangat bisa membantu mengontrol produksi minyak berlebih di wajah kita gitu. Nah, ini ada kandungan alga merah, niacinamide, alpha-arbutin, dan vitamin C. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah saya jelaskan tentang alga merah dan alpha-arbutin ya. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang niacinamide dan vitamin C. Oke, kita mulai dari niacinamide. Niacinamide adalah nama lain atau nama sebutan dari vitamin B3 yang mana bagus untuk menjaga kelembapan kulit wajah, kemudian menjaga dan memperbaiki tekstur kulit wajah jadi nggak gampang geradakan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah mencerahkan kulit wajah. Jadi niacinamide itu memang fokusnya adalah untuk melembabkan dan meratakan tekstur, jadi nggak gelombang-gelombang kayak gini nih teman-teman. Dijaga supaya nanti jadinya lebih mulus gitu teman-teman. Yang penting pakainya harus telaten, oke? Nah, ada kandungan yang kedua adalah vitamin C. Ngomongin vitamin C itu pasti cocok banget sama ngomongin antioksidan. Karena vitamin C itu memang mengandung antioksidan yang sangat tinggi yang bisa membantu mencegah segala macam faktor yang disebabkan oleh matahari, polusi udara dan lain sebagainya. Jadi, selain untuk mencerahkan, selain untuk menjaga kesehatan juga, ternyata vitamin C bagus sebagai antioksidan yang tinggi untuk kulit wajah kita. Begitu teman-teman. Nah, Morskin Glass Skin Series ini sendiri fungsi utamanya adalah untuk pertama memudahkan noda bekas jerawat, mencerahkan kulit wajah, menyamarkan pori-pori, melembabkan kulit dan mengontrol produksi minyak. Oh iya, tadi vitamin C juga bisa mengontrol produksi minyak ya teman-teman ya. Nah, ini ngomongin memudahkan noda bekas jerawat, itu adalah tugasnya niacinamide. Jadi niacinamide itu memang bagus banget untuk memudahkan noda bekas jerawat dan juga alpha-arbutin juga bisa membantu untuk memudahkan noda bekas jerawat. Gitu teman-teman. Tapi vitamin C juga bisa. Jadi tiga-tiganya ini bagus banget untuk mencegah munculnya bekas jerawat yang PIH atau yang kehitaman gitu ya. Jadi dia memang memudahkan noda bekas jerawat. Itu kegunaan yang pertama. Yang kedua adalah mencerahkan kulit wajah. Setuju banget. Yang ketiga, menyamarkan pori-pori. Yang keempat adalah untuk melembabkan kulit. Dan yang kelima adalah untuk mengontrol produksi minyak. Yes, betul sekali. Jadi memang dia membantu mengontrol produksi minyak
berlebih di wajah. Jadi cocok untuk aku yang kulitnya memang kombinasi tapi juga nggak bikin kering-kering banget di wajah gitu ya. Kemudian memudarkan noda bekas jerawat, itu yang aku butuhkan karena memang nih lihat teman-teman, banyak bekas jerawat di bagian dagu sini gitu, sama ada satu sih di sini tapi nggak masalah kalau yang di pipi gitu. Nah aku pakai Glass Skin ini sudah berapa bulan ya, dan memang efeknya luar biasa bagus banget teman-teman. Cobain aja, yang penting rajin, telaten gitu ya, tekun supaya efeknya juga lebih maksimal gitu teman-teman ya. Oke, kita ke series yang selanjutnya. Ini adalah series 2 terakhir kayaknya. Jadi setelah ini ada satu series lagi, kemudian langsung ke produk yang biasa. Nah, More Skin Glow Series. Yes, More Skin Glow Series ini adalah skincare yang memang simple banget tapi bisa bantu bikin wajah itu jadi jauh lebih glowing. Saya setuju banget kenapa namanya Glow Series, karena dia tuh bikin kulit wajah tuh jadinya lebih glowing. Lebih apa ya teman-teman, kayak lebih kayak kaca tapi nggak yang bikin berminyak lebay gitu loh teman-teman. Jadi Glow Series ini memang fokusnya adalah bikin kulit atau mengglowingkan atau bikin kulit itu jadi lebih glowing. Nah ini di sini ada 2 varian atau 2 produk. Yang pertama ada Soft and White, More Skin Soft and White Cream, kemudian ada Serum Glow-nya More Skin. Nah kalau untuk paket ini teman-teman boleh barengin sama apapun, sama skincare apapun yang teman-teman pakai sekarang. Misalnya teman-teman pakai anti aging, teman-teman boleh banget pakai More Skin Glow Series ini karena memang bagus banget teman-teman. Apa ya, kulitnya tuh yang tadinya kurang sehat, kayak apa ya, kayak kering atau kayak kurang rata gitu teksturnya, kelihatan gitu geradakan, pakai ini tuh jadi teksturnya lebih bagus, lebih cerah, lebih lembab, lebih glowing yang jelas. Nah kenapa kayak gitu, karena di dalam More Skin Glow Series ini kita memang fokus pada kandungan utama yaitu niacinamide, atau memang yang terkenal bagus banget untuk membantu melembabkan, kemudian memudarkan noda bekas jerawat, dan juga meratakan tekstur. Jadi dia menghaluskan kulit wajah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memang suka pakai yang kelihatan kulitnya lebih glowing gitu teman-teman, aku saranin untuk pakai Glow Series ya More Skin. Oke? Begitu teman-teman. Sebentar. Nah, More Skin Glow Series ini ada 2 cara pakainya, adalah pakai sabun cuci muka dulu ya. Sebenarnya pakai apa aja boleh sabun cuci mukanya dari varian lain, dari More Skin Series yang lain. Kemudian bisa pakai serum glow-nya, terus atau pakai serum yang teman-teman punya juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah itu pakai day cream atau night cream gitu sesuai kebutuhan teman-teman dari seriesnya teman-teman. Setelah itu baru pakai soft and white, atau kalau day cream atau night creamnya habis boleh juga digantiin sama soft and white ini, karena memang sangat serbaguna soft and white ini ya teman-teman ya. Di situ produknya agak jauh, jadi mohon maaf saya nggak bisa bawa ke sini, tapi beneran deh saya suka banget sama soft and white ini. Nah soft and white ini memang kegunaannya tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama untuk mencerahkan kulit wajah, melembabkan kulit wajah, memperbaiki tekstur dan kulit tampak lebih glowing, sehat. Betul banget. Jadi boleh dipakein berbarengan, boleh dipakein sendiri, boleh dipakai sebagai pengganti. Wow, keren kan? Begitu teman-teman. Nah selanjutnya ini adalah sepertinya adalah produk series terakhir dari More Skin Acne Plus Plus series. Yes, betul sekali, ini series terakhir ya dari More Skin series. Dari More Skin series ini adalah series yang saya bahas yang terakhir, yaitu Acne Plus Plus series. Ini adalah series yang sangat bagus untuk membantu menyembuhkan teman-teman yang jerawatnya sudah sangat membandel. Yes, teman-teman yang jerawatnya kayak tumbuh terus, kayaknya sudah merawat kok tetap tumbuh lagi, teman-teman harus cobain More Skin Acne Plus Plus series. Karena More Skin Acne Plus Plus series ini terkenal top untuk mengurangi atau menyembuhkan jerawat yang ada di wajah gitu. Dia mengandung salicylic acid yang terkenal bagus memang
bagus banget untuk membantu mengurangi atau menyembuhkan teman-teman yang punya jerawat yang membandel. Jadi jerawat itu kayak muncul terus jerawat batu, jerawat yang bernanah gitu, yang gengges, pokoknya yang ganggu, teman-teman boleh pakai Moreskin Facial Foam, Moreskin Acne Plus Plus Series. Saya salah baca, mohon maaf, saya baca yang digambar. Nah, Moreskin Acne Plus Plus Series ini kegunaannya yang pertama adalah untuk menyembuhkan jerawat, kemudian yang kedua mencegah munculnya jerawat baru, betul banget. Yang ketiga melawan bakteri penyebab jerawat, kemudian yang keempat menyamarkan pori-pori, yang kelima menjaga kesehatan kulit, dan yang terakhir mengontrol produksi minyak penyebab jerawat. Jadi intinya ini untuk teman-teman yang berjerawat, dia bisa menjaga produksi minyak berlebih gitu ya, supaya nggak berlebihan, untuk mengontrol produksi minyak itu yang menyebabkan jerawat, begitu teman-teman. Nah, selain itu yang udah jadi jerawat juga dibantu disembuhkan menggunakan salicylic acid yang ada di dalam Acne Plus Plus Series ini. Nah, Acne Plus Plus Series ini kita punya 3 produk di dalamnya. Di dalam satu series ada 3 produk. Yang pertama sabun cuci muka. Mungkin teman-teman nggak usah tanya lagi ya cara pakainya, yang penting tetap dibilasnya kalau udah habis cuci muka tuh dibilasnya dengan air mengalir aja yang ada di keran yang kalian baru buka dari keran, jangan yang udah menggenang, takutnya udah terkontaminasi sama kotoran dan bakteri. Jadi air mengalir dipakein gitu ya di wajah, sabun cuci mukanya. Kemudian selanjutnya Essence Plus Plus Acne Plus Plus Essence Acne Plus Plusnya Moreskin ini dipakai di bagian yang berjerawat dan sekitar bagian berjerawat aja. Misalnya saya punya jerawat di sini, saya pakai di sini dan agak sekitar di sini aja. Kegunaannya adalah untuk membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Oke. Yang terakhir ada Moreskin Acne Cream Plus Plus. Nah, ini untuk yang sudah bagian yang berjerawat, yang udah muncul jerawatnya. Nah, teman-teman boleh pakein Moreskin Acne Cream Plus Plus ini untuk membantu meredakan dan menyembuhkan jerawat yang lagi mengamuk-ngamuknya di wajah kita. Nah, dipakainya ingat di bagian yang berjerawat aja, jangan ke seluruh wajah, takutnya kering. Oke, karena dia ada salicylic acid ya. Jadi dipakai di bagian yang berjerawat aja. Oke, teman-teman semuanya. Sampai sini paham ya? Ini dipakai di pagi hari dan malam hari. Kalau pagi hari biasanya krimnya aku pakainya secukupnya aja, kalau malam hari agak lebih muntuk gitu. Apa yang muntuk? Agak lebih banyak gitu ya, agak lebih totol gitu jerawat, kayak obat jerawat totol. Begitu teman-teman. Apakah sudah cukup jelas semuanya? Kita langsung masuk ke produk yang tidak ada di series tapi luar biasa bagus. Yaitu ada yang pertama Moreskin Whitening Gold Serum. Yes, betul banget. Di sini ada Moreskin Whitening Gold Serum. Ini adalah serum, jujur ya, ini aku jujur sumpah. Ini adalah serum yang aku pakai pertama banget saat aku masuk ke Moreskin. Jadi serum ini adalah teman perjuanganku saat awal-awal aku kerja di Moreskin. Nah, Moreskin Whitening Gold Serum ini memang Moreskin Whitening Gold Serum ini kegunaannya adalah untuk menjaga elastisitas kulit, melembabkan kulit wajah, meregenerasi sel kulit, kulit tampak lebih sehat dan terlihat muda. Kayak namanya aja deh teman-teman, Whitening Gold, gold logam mulia gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang membuat wajah kita itu jauh tampak lebih awet muda gitu teman-teman, terlihat lebih muda. Nah, ini biasanya cocoknya digunakan oleh teman-teman yang memang kulitnya ada muncul keriput atau kulitnya itu kayak agak gersang gitu ya, kayak agak lembab gitu. Teman-teman boleh pakai Moreskin Whitening Gold Serum ini. Biasanya dipakainya dibarengin sama anti aging series untuk yang sudah 25 tahun ke atas, atau kalau yang masih muda boleh digabungkan dengan series manapun. Ya, aman kok begitu. Nah, Moreskin Whitening Gold Serum ini dia teksturnya itu agak lebih sedikit gel. Mana ya serumnya? Ada di bawah situ guys, tapi agak jauh kalau saya ambil. Jadi dia itu teksturnya agak apa ya? Oh, di sini ada guys. Di sini ada ye. Jadi teksturnya itu dia lebih gel dan bikin kulit wajah kita itu jadi lebih apa ya? Aduh, ini nostalgia banget sih 2 tahun yang lalu. Oh my god, Siska. Nah, dia tuh seperti ini, seperti yang digambar sama persis.
Terus kalau di pump untuk awalan mungkin agak, nah ini udah mulai, nah oh my god, ini nostalgia banget sih wanginya. Nah itu kayak memang ada partikel-partikel yang kayak apa ya, kayak bikin kulit tuh kelihatan glowing. Jadi kulit tuh lebih glowingnya tuh lebih apa ya, lebih menyenangkan begitu teman-teman. Dipakai di tangan aja karena wajah saya sudah saya pakaikan, oke? Nah ini teman-teman setelah menggunakan gold serumnya Moreskin, jadi itu kelihatan lebih apa ya, kelihatan lebih apa ya, di kulit jadinya lebih seger, lebih lembab, terus juga lebih glowing karena dia ada partikel goldnya ya, jadi kulit tuh kelihatan lebih glowing gitu di kulit tangan gitu ya. Nah selanjutnya cara pakainya adalah dipakai aja satu pump gitu ya, kayak sedikit, habis itu dioleskan ke seluruh wajah, tunggu sampai merata dulu. Setelah itu baru pakai kita pakai day cream atau night creamnya, begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus cobain gold serum ini karena memang bagus banget untuk menjaga kelembapan, menjaga elastisitas, kemudian juga meregenerasi sel kulit dan kulit jadi lebih awet muda gitu ya. Nah ada serum yang selanjutnya yaitu Moreskin Serum Vitamin C 30%. Nah ini adalah serum yang memang saya kurang banyak jarang pakai, tapi adik ini ada testimoni dari adik saya langsung, adik kandung saya. Waktu itu saya dapat produk dari kantor, saya pakein ke adik saya. Dia itu banyak jerawatnya, termasuk yang jerawatnya membandel, tapi dia cocok menggunakan Moreskin Serum Vitamin C ini karena jerawatnya itu jadi apa ya, jadi lebih sedikit gitu loh teman-teman. Jadi walaupun dia tidak menghilangkan sepenuhnya, tapi jerawatnya itu jadi lebih sedikit. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi jerawatnya tuh jadi lebih tenang, dia nggak banyak muncul jerawat yang nanah dan lain sebagainya gitu, agak berkurang gitu teman-teman. Nah sebenarnya Moreskin itu vitamin C itu memang bagus untuk sebagai antioksidan. Jadi untuk bekas jerawat dia itu ampuh banget kalau vitamin C karena dia membantu kayak apa ya, mengikis pelan-pelan flek hitamnya ini atau noda bekas jerawatnya ini supaya nanti munculnya itu jadi lebih sehat, kulitnya jadi lebih putih, bukan putih, cerah, terus bekas jerawatnya itu memudar, begitu teman-teman. Nah untuk kegunaan Moreskin Serum Vitamin C ini sendiri adalah yang pertama memudarkan noda bekas jerawat, kemudian memudarkan flek hitam, dan juga mencerahkan kulit, mengencangkan kulit wajah, dan menjaga elastisitas kulit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cocok banget kalau teman-teman mau pakaiin Moreskin Serum Vitamin C untuk teman-teman yang punya banyak bekas jerawat dan wajahnya agak kendur gitu ya teman-teman, dan kayak apa ya, gersang gitu, kayak kusam. Teman-teman boleh banget pakaiin serum vitamin C 30% ini. Untuk cara pakainya sama seperti serum pada umumnya, dipakai di pagi hari, tapi kalau pakai vitamin C 30% jangan lupa untuk pakai sunblock ya. Itu dipakai di seluruh wajah aja, habis itu pakai day cream, habis itu pakai pakai sunblock SPF 50+, oke? Nah itu aja dari Moreskin Serum Gold dan Moreskin Serum Vitamin C. Sekarang kita lanjut ke dua produk terakhir. Yes, ini dua produk yang aku sendiri pakai. Jadi ada beberapa produk Moreskin yang memang aku sendiri pakai atau memang testimoni dari orang-orang di sekitarku. Nah kalau Moreskin Clean and Glow ini memang aku pakai sendiri gitu ya. Aku sendiri ngerasain Clean and Glow dan anti acne ini bagus banget untuk kulit wajah aku teman-teman, bagus banget. Nah yang pertama ada Moreskin Clean and Glow. Moreskin Clean and Glow ini memang terkenal bagus banget sebagai krim booster. Jadi dia itu memang mendorong supaya krim-krim kita, skincare yang kita pakai itu jadi lebih meresap ke kulit. Jadi Clean and Glow ini kayak ngunci supaya krimnya itu nggak kemana-mana gitu teman-teman. Nah Moreskin Clean and Glow ini kegunaannya adalah untuk melembabkan kulit, meregenerasi sel kulit,
agar terlihat lebih muda, kemudian menjaga elastisitas kulit. Selanjutnya adalah sebagai krim booster yang mendorong agar kulit tampak lebih glowing dan sehat. Jadi memang basically Clean and Glow ini adalah krim topper atau krim booster yang bisa membantu untuk kulit itu jadi lebih kulit itu jadi lebih lembab, jadi lebih glowing, jadi lebih sehat. Dia juga meregenerasi sel kulit agar terlihat lebih awet muda. Begitu teman-teman. Jadi aku biasa pakainya di malam hari aja cukup, karena teksturnya agak sedikit tebal. Aku pakai di malam hari aja, dipakai setelah menggunakan day cream atau night cream, baru dipakein Clean and Glow-nya gitu deh teman-teman. Nah, itu dia Clean and Glow. Selanjutnya kita bahas ke produk yang terakhir. Kita sudah sampai di produk yang terakhir, yaitu Moreskin Anti Acne Cream. Nah, Moreskin Anti Acne Cream ini adalah krim Moreskin yang memang bagus banget untuk teman-teman yang punya jerawat di wajah. Jadi gini teman-teman, acne plus tadi untuk yang jerawatnya membandel banget, muncul terus seluruh wajah gitu ya, yang memang susah dan termasuk sulit diatasi atau membandel gitu ya. Tapi kalau Moreskin Anti Acne Cream ini memang lebih cocok untuk teman-teman yang jerawatnya muncul saat PMS doang atau muncul beberapa doang kayak saya gitu, muncul 1-2 jerawat doang. Itu lebih cocok untuk menggunakan anti acne cream karena dia nggak keras banget gitu ya istilahnya. Dia nggak sekeras itu, dia nggak bikin kulit itu kenapa-kenapa gitu ya, padahal sebenarnya cuma jerawat PMS aja gitu. Jadi kita pakein anti acne cream ini. Begitu teman-teman. Untuk kegunaannya adalah Moreskin Anti Acne Cream ini kegunaannya menyembuhkan jerawat meradang, mencegah munculnya jerawat baru, kemudian melawan bakteri penyebab jerawat, dan yang terakhir menjaga agar kulit tetap sehat dan bersih. Yes, jadi memang anti acne ini memperbaiki tekstur ya. Jadi kalau ada beruntusan gitu, teman-teman pakein aja, diolesin secukupnya supaya beruntusannya mereda. Atau kalau ada jerawat, memang jerawat besar gitu ya, kayak saya di sini nih ada jerawat agak besar, terus saya totolin aja, biarin aja kayak kalau malam gitu, saya totolin aja, biarin, gak usah yang diratain. Jadi kayak apa ya? Jadi dia lebih thick, dia tuh lebih nempel gitu ke jerawatnya langsung. Gitu teman-teman. Nah, untuk cara pakainya gampang banget. Untuk cara pakainya bisa dengan diolesin, diambil aja krimnya terus diolesin di bagian yang berjerawat, udah gitu aja. Terus kalau misalnya dipakai di pagi hari, diratain gitu ya, agak diratain, kan nggak mungkin kan kalau pergi-pergi kayak ada total jerawat di wajah gitu, diratain aja karena dia kalau diratain nanti jadinya kayak warna kulit aja. Tapi kalau di malam hari biasanya saya ambil agak banyak tuh, saya tutup gitu, jadi kayak fokus gitu krimnya sama jerawatnya, kayak hayo kamu mau kemana gitu sama jerawatnya gitu. Jadi dia memang fokus untuk menuntaskan jerawatnya. Begitu teman-teman, apakah sudah cukup jelas ya sepertinya penjelasan saya? Nah, itu dia produk-produk yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Jadi kita punya tadi berapa series ya, saya agak lupa ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 series. Sekarang kita kelompokkan ya supaya lebih jelas. Kita kelompokkan. Yang pertama ada pink series, itu emang untuk teman-teman yang kulitnya kusam banget, yang udah sulit diatasi gitu ya kusamnya. Itu untuk yang udah kusam banget sama yang ada beberapa flek hitam di wajah. Yang kedua ada Moreskin Natur, itu bagus untuk yang kusamnya nggak terlalu parah banget, kusamnya aman-aman aja dan lebih fokus sama ada beberapa jerawat di wajah, jadi kulitnya agak ada berjerawat, itu cocok untuk menggunakan Natur. Kemudian yang ketiga, series yang ketiga ada Glass Skin series, anti-aging series. Nah, anti-aging series ini cocok untuk teman-teman yang sudah berusia 25 sampai 30 tahun ke atas, lebih ke ibu-ibu ya, yang muncul flek hitam di wajahnya dan kulit kelihatan mengalami penuaan gitu. Teman-teman boleh pakai anti-aging series. Kemudian yang keempat ada yang keempat ada Glass Skin series. Ini cocok untuk teman-teman yang fokusnya adalah untuk mengurangi produksi minyak berlebih dan
memudarkan noda flek hitam, noda bekas jerawat, itu lebih cocok menggunakan glass skin. Jadi glass skin ini cocoknya untuk yang pertama apa tadi, mengontrol produksi minyak berlebih, kemudian yang kedua memudarkan noda bekas jerawat ya. Yang keempat ada glow series untuk teman-teman yang kulitnya kering, yang kerasa kayak butuh nutrisi lebih gitu ya, udah dipakai moisturizer tapi masih kurang, teman-teman boleh pakein glow series, karena glow series tuh fokusnya adalah bikin kulit jadi kelihatan glowing, kulitnya lebih kelihatan berkilau, kelihatan sehat gitu. Dan yang terakhir acne plus series, difokuskan untuk teman-teman yang memang punya masalah kulit berjerawat yang membandel gitu teman-teman. Nah itu tadi pembahasan kita tentang produk. Saya ingin kasih tahu sedikit kalau mengenal kulit itu adalah perjuangan seumur hidup atau perjalanan seumur hidup. Jadi jangan nyerah teman-teman. Kadang kita di umur segini kulitnya lebih gini, di umur segini kulitnya lebih gini. Semua itu butuh pembelajaran dan itu perjalanan panjang banget sampai akhirnya nanti kulit itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi teman-teman semangat, tetap semangat, yang jerawatan semangat, yang kulitnya kering semangat, yang kulitnya sensitif semangat, yang kulitnya normal semangat juga, yang kulitnya kombinasi juga semangat. Semuanya kita pasti bisa merawat kulit kita dengan baik gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah teman-teman semuanya. Begitulah sedikit penjelasan dari saya tentang kulit. Semoga teman-teman bisa ngerti. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya, boleh langsung ditanyakan. Mungkin saya baca dulu dari atas ya. Pemalang hadir, halo Sunter, halo Jakarta Utara, Sunter. Madiun, Sarolangun hadir, halo semuanya. Ya ampun rame, aku seneng deh. Tangerang hadir, Kebumen hadir. Kak kalau oke, ini ada pertanyaan dari Kak Reni Widyastuti. Kak kalau pakai Clean and Glow harus pakai serum apa sesudahnya Kak? Nah kalau pakai Clean and Glow serum itu sebelum pakai Clean and Glow ya. Serum itu sebelum pakai Clean and Glow. Jadi sabun cuci muka, habis itu kalau ada toner pakai toner face mist gitu atau essence. Setelah itu baru pakai serum. Setelah serum baru Clean and Glow. Nah serumnya boleh dari Glow Serum atau serum glow-nya itu serum glow, serum gold, serum vitamin C 30% itu boleh. Ya Kak Reni Widyastuti sudah cukup terjawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Akmar Najwi. Ini salah satu orang yang selalu nonton live-nya Morskin. Wow, luar biasa. Kak Akmar Najwi, Kak nanya kalau buat remaja 15 tahun kulit berjerawat beruntusan kusam pakai Morskinatur bisa nggak? Oke, kalau misalnya 15 tahun kusam berjerawat beruntusan pakai Morskinatur cocok banget, bener bagus, bisa pakai itu ya Kak Akmar Najwi. Cocok pakai Morskinatur karena Morskinatur ada Tamanu oilnya ya, tadi sudah kita bahas, ada Tamanu oil yang bisa membantu untuk mengurangi bakteri atau membunuh bakteri penyebab jerawat ya. Kak Akmar Najwi sudah cukup terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Juhaini Herbalis Nasa. Kak mau tanya, kulit wajah aku kok setelah pakai krim malah keluar keringat, itu kenapa ya? Sebenarnya mungkin bukan keringat, itu lebih ke lembab. Jadi memang kan kulitnya dilembabkan supaya kulitnya nggak mudah berkeriput, kulitnya nggak kering. Itu sebenarnya bukan keringat, tapi tetap aja kalau misalnya nanti ada sedikit keringatnya ya diusapin sedikit lah, diratain pakai tisu sedikit aja, ditap-tap sedikit supaya lebih nyaman digunakan. Gitu ya Kak Juhaini ya. Tapi untuk sampai saat ini memang tidak tahu ya kenapa kok ada keringatnya, jarang terjadi juga gitu. Begitu Kak Juhaini Herbalis Nasa sudah cukup terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Siti Fidiah Idrus. Mau tanya Kak, boleh. Komedo hitam gimana cara menghilangkannya? Udah pakai COFC ya maksudnya, sama masker Lakoko belum hilang juga.
Nah kalau komedo yang menghitam itu kalau dari produk lain saya kurang tahu, mohon maaf, tapi kalau dari produk kami kita bisa pakai face masknya Morskin ya. Face masknya Morskin dipakai di bagian hidung yang berkomedo aja atau bagian komedo yang hitam aja, dipakai 2-3 kali 1 minggu. Itu bagus untuk mengangkat komedo atau kotoran yang ada di pori-pori kita. Gitu Kak Siti Fidiah Idrus ya, sudah cukup terjawab ya. Nah ini ada pertanyaan dari Sri Suprapti. Kalau flek hitam bandel kasih apa yang cocok Kak? Kalau udah umur 30 tahun, 25 tahun ke atas, flek hitam ya yang disebabkan oleh sinar matahari itu paling cocok anti-aging series. Pakai anti-aging series Kak Sri Suprapti. Sudah cukup terjawab ya Kak Sri Suprapti ya. Wow, banyak sekali pertanyaannya ya. Ada pertanyaan dari Kak Nur Hikmah Erhiksta. Muka saya berminyak Mbak, terus ada flek dan ada jerawat. Kira-kira bagus pakai krim yang mana? Karena saya sudah pakai skincare tapi tetap aja apa yang bagus. Oke. Kalau ada flek hitam terus berminyak ya, itu saya sarankan untuk pakai Pink Series, atau kalau misalnya nggak ini selain Pink Series selain Pink Series, anti-aging series boleh. Anti-aging series itu untuk memudahkan flek hitamnya gitu. Kalau Pink Series itu untuk kulit kusam yang ada flek hitamnya juga. Jadi aku lebih saranin ke Pink Series sih Kak Nur Hikmah. Sudah cukup terjawab ya Kak Nur Hikmah ya. Ada pertanyaan dari Kak Tita Karlina, izin bertanya Kak, kalau untuk flek hitam membandel kusam itu bagusnya pakai rangkaian Morskin yang mana? Flek hitam membandel pakai anti-aging series yang First Premium yang warna merah. Itu First Premium yang nama seriesnya adalah anti-aging series. Oke, Morskin. Begitu Kak Tita, sudah cukup terjawab ya. Jadi ada pertanyaan dari Kak Mutia Anit, serum vitamin C untuk umur berapa? 15 tahun ke atas Kak Mutia Anit, sudah bisa pakai. Ada pertanyaan dari Kak Neti Mustika, Kak mau tanya, kalau pakai sabun muka yang Ersali itu dibolehkan dari umur berapa? Nah teman-teman mohon maaf, hari ini atau saya itu adalah konsultan dari Morskin. Jadi nanti kalau untuk produk selain Morskin boleh ditanyakan langsung sama Pak Bahar via WhatsApp atau Kak Nelsa ya, lebih ke Kak Nelsa via WhatsApp gitu ya. Gitu, karena saya takutnya nanti salah ngomong gitu ya, karena saya tidak mempelajari produknya malah salah nanti takutnya. Begitu ya Kak Neti ya, boleh ditanyakan langsung ke WhatsAppnya Kak Nelsa atau Pak Bahar. Makasih, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Kak Ella Asfia Herbalis NASA. Usia 30 tahun jerawatnya susah move on, jadi pakainya pakai Acne Series ya Kak. Udah lama sekali jerawat susah move on, apa itu dari hormon ya Kak? Nah itu bisa banyak faktornya. Kalau jerawat bisa dari makanan yang kurang sehat mungkin, atau memang ibu menggunakan KB itu juga ngaruh. Kemudian bisa juga memang tipe kulitnya berminyak, jadi mudah berjerawat juga bisa, atau sensitif karena kulitnya pecah gitu, bakteri masuk jadi mudah berjerawat juga bisa. Tapi kalau untuk yang membandel jerawatnya memang difokuskan menggunakan Acne Plus Series ya. Sudah terjawab ya Kak Ella. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tini Malang. Kak mau tanya untuk pemakaian krim anti-aging sebaiknya serumnya pakai apa? Kalau aku pribadi aku suka banget kalau pakai anti-aging serumnya pakai Gold yang Morskin atau pakai serum glow. Jadi serum glow yang warnanya hijau Tosca itu dibarengin sama anti-aging, atau pakai serum goldnya Morskin itu ajib. Gitu ya Kak Tini Malang, sudah cukup terjawab ya. Terima kasih Kak. Kalau flek bekas luka Kak, kalau bekas luka atau bekas noda jerawat itu lebih ke Morskin Glass Skin Series ya. Ada pertanyaan dari Kak Reni Widyastuti. Saya pernah nyoba pakai setelah pakai serum gold terus pakai clean and glow malam hari buat libur. Paginya malah jerawatan dan beruntusan. Kak kira-kira kenapa? Nah teman-teman, clean and glow sama serum goldnya kalau misalnya dipakai, misalnya serum goldnya dulu
dipakai sampai meresap dulu, dipakai sampai cukup kering dulu baru dipakein Clean and Glow, karena takutnya malah nanti kandungannya berantem. Jadi dipakai sampai meresap dulu, sampai kering baru dipakein Clean and Glow-nya. Gitu ya Kak Reni ya, sudah cukup terjawab ya. Mbak pakai apa ya beruntusan di area bawah mata? Nah ini mungkin yang dimaksud di bawah mata itu milia, bukan beruntusan. Itu milia yang putih-putih gitu ya Kak Mutia Anit ya. Itu adalah milia dan itu memang penanganannya agak sedikit khusus, jadi memang harus ke klinik kecantikan untuk dikeluarin gitu. Habis itu baru nanti untuk memanage supaya nggak tumbuh lagi baru pakai Morskin gitu Kak Mutia Anit. Itu memang adanya di dasar banget di lapisan terbawah, jadi memang harus dikeluarin dulu supaya hasilnya lebih maksimal gitu Kak Mutia Anit. Cukup terjawab ya. Nah ini Kak Ella juga tanya ya barusan, Kak apakah betul wajah berjerawat itu dari hormon karena efek KB suntik terlalu lama dan atau bukan? Kalau kakak pakai KB itu bisa jadi salah satu pengaruhnya. Pertanyaan dari Kak Zakia Tunufus. Kalau untuk usia di atas 30, minyak berlebih dan jerawat parah bagusnya pakai apa ya? Minyak berlebih dan jerawat udah usia 30, pakainya boleh pakai Pink Series atau Glass Skin Series. Nanti untuk bagian yang berjerawat dipakein Anti Acne Series. Gitu ya Kak Zakia Tunufus ya, cukup terjawab ya. Izin live dulu Kak, tempat saya udah azan. Iya, selamat menunaikan ibadah sholat. Ada pertanyaan dari Kak Tini Malang, Kak untuk kulit berjerawat kalau pakai paket jerawat anti acne bagusnya pakai serum gold atau vitamin C? Kalau untuk jerawat lebih cocok pakai vitamin C, serum vitamin C 30%. Makasih, sama-sama. Iya, nama aku Kak Siska. Thank you Kak Akmar, baik banget udah dibantuin jawab. Iya, aku seneng banget. Kak Akmar nih salah satu orang yang selalu nongol sepertinya. Thank you ya Kak untuk loyalitasnya untuk Morskin. Nah teman-teman, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jawab. Ayo mungkin bisa ditanyain lagi pertanyaan-pertanyaan apa seputar Morskin yang bisa saya jawab sebelum saya tutup webinarnya pada kesempatan siang hari ini. Udah masuk siang ya, pada kesempatan siang hari ini. Yuk ditanyain langsung. Ayo teman-teman, ditanyakan yang berhubungan tentang Morskin. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Stokis Nasa Tangerang. Kulit sensitif pakai apa ya Kak? Kalau sensitif tuh memang agak tricky, harus dicobain sendiri dan memang harus ngerasain sendiri kulitnya itu memang nggak cocok sama kandungan-kandungan apa aja. Cuman yang aman digunakan oleh kulit sensitif itu bisa menggunakan Glass Skin Series. Kemudian pakai kalau misalnya mau yang simple aja pakai moisturizernya Morskin itu juga aman karena dia cuma mengandung niacinamide aja. Jadi lebih aman digunakan di kulit wajah yang sensitif karena niacinamide itu memang lebih lebih fokus digunakan untuk yang kulitnya sensitif gitu ya, moisturizernya. Nah, ini ada dari Kak Nurul Harimah.
Assalamualaikum Kak, izin bertanya apakah serum gold, ya maksudnya bukan hold ya, serum gold dan krim clean and glow aman digunakan setiap hari? Boleh, aman digunakan setiap hari Kak Nurul Karimah, karena dia tidak ada kandungan AHA-BHA, BHA ya, AHA-BHA, nggak ada kandungan untuk eksfoliasinya, jadi aman digunakan sehari-hari, nggak akan mengikis kulit ya. Begitu Kak Nurul Karimah, cukup terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Wahyuni Yuni. Mau tanya Kak, anak saya pakai Glasskin kok malah timbul jerawat, kenapa ya? Nah, ini apakah membersihkan kulit wajah dengan baik? Apakah setelah pakai, misalnya setelah berkegiatan di luar dibersihkan gitu? Karena memang kalau Glasskin itu kandungannya tuh termasuk aman teman-teman. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Meme Selvianingrum. Kak, kalau usia 33, kulitnya kering, cocoknya pakai apa? Harus pakai serum apa juga? Nah, kalau usia 33 boleh menggunakan Pink Series atau menggunakan anti aging series juga bagus. Terus untuk serumnya dipakai glow serum atau serum gold. Jadi serum gold atau glow serum atau serum gold, apa glownya itu ya. Jadi serum glow atau serum gold. Boleh yang mana aja. Gitu Kak Wahyuni Yuni ya, sudah cukup terjawab ya. Punyaku tadi udah dijawab Mbak, hilang sinyalnya. Pertanyaannya yang mana ya Kak ya? Boleh ditanyain lagi mungkin kalau misalnya belum jelas. Masalah utama yang dihadapi kaum hawa itu adalah flek hitam, baik jerawat maupun karena radiasi UV. Oke, produk lengkap cocok and cepat. Prosesnya untuk flek membandel apa ya? Teman-teman, flek hitam sama noda bekas jerawat itu berbeda. Flek hitam dihasilkan oleh sinar matahari yang bikin kayak ruam-ruam besar warna hitam. Kalau flek hitam, kalau noda bekas jerawat lebih ke, atau noda hitam bekas jerawat lebih ke bekas-bekas jerawat yang warnanya abu-abu. Itu hal yang berbeda. Jadi flek hitam dan noda bekas jerawat itu hal yang berbeda. Nah, kalau teman-teman fokusnya adalah untuk flek hitam dan memudarkan noda bekas jerawat, teman-teman boleh pakai apalagi yang udah 25 tahun ke atas ya. Ini saya ngomongin 25 tahun ke atas. Saya sarankan menggunakan anti aging series. Oke, anti aging series. Kemudian serumnya dipakein serum gold atau serum glow, dua itu. Gitu ya Kak Fitri Yuliana ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih, sama-sama. Ada pertanyaan dari Kak Tini Malang. Kak, untuk flek hitam, efek dari KB sebaiknya pakai paket apa? Pakai anti aging series Kak Tini ya, kayak anti aging series. Ani Fitria, siang Kak, mau tanya, boleh. Jika flek hitam dan sekaligus jerawat batu besar sulit dihilangkan, apakah bisa diatasi dengan Morskin apa ya Kak yang cocok? Flek hitam atau noda bekas jerawat. Kalau flek hitam dipakein anti aging series. Kalau noda bekas jerawat dipakein Glasskin series, terus di bagian yang berjerawatnya ditambahin anti acne cream. Gitu Kak Ani Fitria ya. Sudah cukup terjawab ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Farida Salsabila. Kak, mau tanya, pemakaian face mist di Glasskin itu sebelum atau sesudah cuci muka? Kalau face mistnya Glasskin sesudah cuci muka. Oke, sesudah cuci muka. Ada pertanyaan dari Kak Mutia Anit. Kak, kulit kering beruntusan di bawah mata Mbak umur 30-an. Nah, itu mungkin bukan beruntusan Kak Mutia Anit. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di bawah mata itu biasanya milia. Nah, itu harus memang diangkat milianya dulu. Jadi memang harus agak sedikit ekstra perawatannya, harus ke klinik kecantikan. Karena itu memang harus diangkat, diambil dulu, habis itu baru dijaga supaya tetap nggak muncul lagi jerawat milianya. Jadi kalau milia itu memang adanya di bagian bawah banget, di dasar, lapisan dasar kulit. Jadi memang agak sedikit memakan waktu dan biaya.
Tapi kalau misalnya pengen kulitnya lebih glowing, nggak ada putih-putihnya di bagian bawah mata, memang harus diangkat dulu. Nanti setelah itu baru kita jaga kesehatan kulitnya supaya nggak mudah muncul miliannya lagi. Begitu ya Kak Mutia Anik, sudah cukup terjawab ya. Saya izin minum sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Ijah Khadijah. Kak mau tanya, wajah saya berminyak, komedo, pori-pori besar dan juga berjerawat. Cocoknya pakai yang mana? Nah, ini kan pori-pori besar, komedo, berjerawat, teman-teman boleh pakai Glass Skin Series, tapi bisa diselang-seling sama Acne Plus Plus Series. Jadi di bagian yang berjerawat itu dikasih maksudnya digabungin nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi pakai Acne Series, di bagian yang berjerawat pakaiin Acne Plus Plus Series. Karena ini kan jerawatnya sudah termasuk membandel ya, Kak Ijah Khadijah ya. Jadi pakai Glass Skin untuk mengurangi produksi minyak berlebihnya. Kemudian dipakein dipakein Acne Plus Plus Series. Jadi memang yang untuk jerawat membandel dipakai di bagian yang berjerawat. Gitu ya Kak Ijah Khadijah, cukup terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ani Fitria. Saya pribadi enggak pertanyaan ya, ini testimoni. Saya pribadi sudah membuktikan setelah pemakaian sunscreen atau sunblock, wow luar biasa manfaatnya, bikin wajah bersih dan terlindungi dari matahari. Alhamdulillah sekarang jerawat sudah nggak muncul lagi berkat Moreskin. Pakai skincare Glass Skin, bikin wajah glowing, kenyal, sehat, bersih dari flek hitam dan bekas jerawat. I love Moreskin. Thank you Moreskin ID. Wah, terima kasih Kak Ani Fitria. Semoga cocok selalu ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin yang akan saya jawab sebelum saya tutup webinarnya pada kesempatan siang hari ini, karena kita harus istirahat, sholat dan makan, sudah mau jam 12 ya. Oke, kita jawab 2 pertanyaan terakhir dari Kak Ina Tursinah Humaira dan Kak Ani Fitria ya. Yang pertama dari Kak Ina. Kak mau tanya, kalau bekas jerawat masih boleh ditotolin krim anti acne nggak Kak buat ngilangin bekasnya? Boleh tuh boleh aja Kak Ina, tapi ya memang tidak dibutuhkan sebenarnya ya. Nggak butuh gitu sebenarnya kulit kita. Jadi kalau misalnya udah tinggal bekas jerawat, dipakein Glass Skin aja supaya lebih memudahkan noda bekas jerawatnya, atau dipakein Pink Series juga nggak apa-apa. Gitu ya Kak Ina Tersinah ya, sudah cukup terjawab ya. Ini Kak dari Kak Ani Fitria ya. Kak Siska, apabila serum gold dan serum Glass Skin dipakai bersamaan boleh ganti-gantian aja, misalnya pagi serum gold, sore atau siangnya sore atau malamnya serum Glass Skin gitu. Gitu ya teman-teman, biar gak kecampur-campur, hasilnya nanti biar jadi lebih maksimal. Begitu ya. Ini ada pertanyaan deh 2 saya jawab. Kak, wajah kusam dan kering cocok pakai apa ya Kak? Setelah mandi kulit wajahnya kering, buat cowok sering terkelupas di wajah, cocok pakai apa? Nah teman-teman, untuk kulit wajah yang kusam dan kering, teman-teman bisa pakai Glow Series. Glow Series itu ada serum dan ada soft and white-nya. Dia membantu mencerahkan dan membantu melembabkan kulit. Gitu Kak Ani Fitria ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Kak Tini Malang. Kak, konsumen saya setelah pakai Clean and Glow dan serum gold wajahnya timbul jerawat dan flek hitam. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau misalnya sudah dicoba pakai Clean and Glow sama serum gold, pertama pemakaiannya harus nunggu meresap dulu. Jadi serum goldnya harus meresap dulu sampai kering, baru pakai Clean and Glow. Nah, tapi kalau misalnya tidak cocok juga, boleh mungkin dipakainya berganti-gantian aja. Jadi misalnya serum gold dulu paginya, habis itu malamnya pakai Clean and Glow-nya kayak gitu. Atau mungkin kalau memang tidak cocok, mungkin boleh pakai anti-aging series untuk yang flek hitamnya, kemudian keringnya dipakein serum glow-nya Moreskin, boleh gitu. Begitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, dipakai ganti-gantian dulu satu-satu, pagi hari dan malam hari. Kalau kurang cocok lagi, mungkin boleh dipakai Clean and Glow-nya
dulu 1 hari, habis itu serum goldnya 1 hari. Kalau memang masih tetap muncul jerawat dan kerak hitam, mungkin boleh berganti ke anti aging series, kemudian ditambahkan anti acne series untuk di bagian yang berjerawat, gitu ya Kak ya. Oke deh, itu sepertinya pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Nah ini ada pertanyaan terakhir deh, nggak apa-apa, dari pertanyaan terakhir. Kak, yang bagus untuk menghilangkan bekas jerawat apa? Kalau yang bekas jerawat memang lebih bagus untuk pakai Glass Skin Series ya. Begitu ya teman-teman ya. Sudah cukup terjawab ya semuanya? Terima kasih, sama-sama semuanya. Oke. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada info saya yang agak kurang jelas. Mungkin boleh langsung ditanyakan di konsultasi WhatsApp kami 081953566218. Itu dengan saya sendiri lewat WhatsApp. Nanti teman-teman boleh tanya apapun yang teman-teman mau seputar kulit dan seputar mole skin. Gitu ya teman-teman ya. Saya mohon maaf sekali kalau ada perkataan saya menyakiti perasaan teman-teman semua, yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Semoga dibukakan pintu maaf untuk saya, dan semoga juga kita bisa ketemu di lain waktu. Begitu ya teman-teman semuanya. Saya berterima kasih juga untuk Pak Bahar juga yang sudah membantu, Mbak Nelsa yang sudah membantu untuk menyelenggarakan webinar di Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA ini. Begitu ya, terima kasih semuanya. Saya Siska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan tetap semangat pagi.